Nasib miris 3 artis keturunan PKI. Kehilangan keluarga hingga dibully. Setiap tanggal 30 September Indonesia memperingati Hari G30 SPKI. Pembahasan seputar Partai Komunis Indonesia (PKI) pun kembali mencuat. Ternyata, ada sejumlah artis yang dikaitkan dengan PKI. Orang-orang yang dituding sebagai keturunan PKI masih mengalami stigma di masyarakat. Begitu juga para artis yang orang tuanya pernah dituding sebagai PKI hingga dibully. Padahal tidak semua tuduhan tersebut terbukti. Dirangkum dari berbagai sumber. Berikut kisah artis yang keturunan PKI. 1. Viko Fahriza. Tahun lalu Viko mengunggah fotonya bersama kakeknya yang tak lain Murad Aidit, adik DN Aidit yang merupakan dedengkot PKI. Komika tersebut pernah mengalami perundungan dari teman-temannya sewaktu SD. Petik 2. Ada aja yang ngomong, enggak beragama. Anggapannya PKI itu bukan orang yang beragama. Padahal ya agamanya Islam, katanya. Bahkan dia sampai dilarang memimpin sholat. Dibilang, lo ngapain jadi imam salat? Lo kan komunis, katanya. Kakeknya merupakan korban salah tangkap. Kakek saya itu cendekiawan, kuliah di Uni Soviet yang dibiayai sama kakaknya. DN Aidit, ungkapnya. Sekembalinya ke Indonesia karena dijanjikan menjadi menteri, kakeknya justru dipenjara. Dipenjara di Bogor, terus dipindahkan ke Bandung, Semarang, Pulau Rote, dan Buru. Abis itu pas enggak terbukti bersalah. Ya sudah, Pak. Maaf salah tangkep, beber Viko. 2. Oki Asokawati. Merupakan model ternama di era 90-an yang kini menjadi politikus. Ia adalah putri dari AKBP Anwas Tanuamijaja yang dianggap sebagai orang kedua setelah Letkol Untung dalam peristiwa G30 SPKI. Setelah ayahnya dipenjara, Ibu Oki yang menafkahi anak-anaknya sebagai guru les piano dan bahasa Inggris. Meski begitu, Oki menjalani kehidupannya dengan normal. Saya ini kan lahir tahun 1961. Ya, sementara kejadian itu tahun 1965. Jadi selama saya hidup saya tidak pernah merasakan hal yang memberatkan ataupun sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, kata Oki, dikutip dari Tempo. Oki mengaku orang tuanya selalu bilang kalau ayahnya hanya difitnah terlibat dalam pemberontakan. Mengetahui hal itu, ia malah membuat kami tidak takut. Dia menceritakan ayahnya saat keluar dari penjara. Bahkan, setelah ayah saya keluar, ayah saya tidak memberikan reaksi ataupun memberikan nilai-nilai negatif kepada kami. 3. Nenek Reza Rahadian. Merupakan perempuan hebat. Dia berjuang di pertempuran Surabaya dan anggota Parlemen Indonesia. Saat peristiwa G30 SPKI pecah, dia sedang berada di Beijing. Suaminya yang berada di Indonesia ikut ditangkap. Dia dekat Soekarno dan takut pulang selama 20 tahun di Tiongkok. Lalu minta suaka ke Belanda. Dari sana dia mengabarkan ke keluarganya bahwa dia masih hidup. Bayangkan dia memendam rahasia 20 tahun. Bayangkan hidup anaknya di Indonesia. Dia khawatir kalau anaknya dia beritahu pada 1965. Anak-anaknya ditangkap. Kata sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI Asfi Warman Adam. Sebelum Francisca wafat di Belanda pada November tahun 2013, Reza Rahadian dan ibunya menengok. Saat itu sang nenek mengaku tidak bisa kembali ke Indonesia. Petik 2. Toh pun demikian, dia tetap memberikan pesan kepada cucunya, Reza Rahadian, untuk tidak berhenti mencintai negerinya. Papar Ana Marsiana.